Halo, kejahatan korupsi di negara kita ini semakin mengkhawatirkan sekali. Korupsi terjadi di mana-mana dari berbagai sektor dan jumlahnya luar biasa fantastis besarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Dan kenapa kasus kejahatan korupsi di negara kita ini mudah sekali berulang-ulang dan terus terjadi? Nah, pada video kali ini, gue akan membahas kenapa faktor apa yang menyebabkan korupsi di negara kita ini mudah sekali terjadi dan terus berulang-ulang. Untuk memudahkan penjelasan, gue membaginya ke dalam dua faktor. Yang pertama adalah faktor non-formal, kemudian adalah faktor formal. Nah, yang kita bahas adalah faktor non-formal yang terlebih dahulu. Jadi gini, sebenarnya manusia itu diberikan kehendak bebas untuk melakukan apapun yang dia inginkan, termasuk melakukan kejahatan. Nah, manusia itu diberikan pertimbangan yang dapat dia pikirkan secara rasional mengenai baik buruk yang akan dia lakukan, termasuk melakukan kejahatan korupsi itu tadi. Nah, ternyata bahwa kejahatan-kejahatan yang dilakukan manusia itu merupakan proses belajar manusia selama masa hidupnya. Karena pada dasarnya sifat dari kejahatan itu bukan bersifat lahiriah. Kejahatan itu bukan memang ada pada diri manusia, tapi kejahatan itu ada pada diri manusia dikarenakan proses belajar manusia itu dari selama masa hidupnya gitu. Nah, gini-gini. Manusia yang tidak diperlihatkan, tidak diperdengarkan, ataupun tidak dipertontonkan mengenai suatu kejahatan, manusia itu tidak akan mampu untuk melakukan kejahatan itu. Manusia nggak akan bisa untuk melakukan kejahatan itu. Karena mereka tidak mampu dan mengetahui bagaimana mekanisme untuk melakukan kejahatan itu. Nah, artinya adalah ketika manusia telah bisa melakukan kejahatan, termasuk kejahatan korupsi, artinya dia telah diperdengarkan, telah dipertontonkan, telah diperlihatkan mengenai kejahatan itu, sehingga dia mampu menafsirkan dan mampu mengetahui bagaimana mekanisme untuk melakukan kejahatan korupsi. Nah, hal-hal inilah yang didapat manusia ketika manusia berinteraksi secara sosial di tengah-tengah masyarakat, ketika manusia berinteraksi di lingkungannya. Hal inilah yang mendorong manusia untuk melakukan kejahatan termasuk kejahatan korupsi. Nah, sebenarnya dari kecil, dari dulu, kita itu telah diarahkan kepada kejahatan korupsi. Misalnya, waktu dulu di sekolah, kita sering tuh menyontek pada saat ujian. Dan mungkin guru-guru menganggap hal itu hal biasa, atau ada guru yang marah dan ada guru yang juga yang tidak. Dan kita sering menyiapkan contekan di kertas lembar pada saat ujian. Bukan itu saja, tapi di lingkungan masyarakat, kita juga sering tuh untuk melakukan suap untuk memuluskan administrasi yang sedang kita lakukan. Nah, sebenarnya bahwa sistemlah yang telah mengarahkan kita untuk melakukan kejahatan korupsi. Sistemlah yang telah menggiring kita ke sana. Sistemlah yang telah mengajarkan kita step by step nih, dari hal yang kecil menuju ke hal yang besar, menuju kejahatan yang besar adalah kejahatan korupsi ini tadi gitu. Nah, bisa jadi teman-teman bahwa kasus-kasus korupsi yang kemarin terjadi, penangkapan-penangkapan korupsi yang kasusnya korupsi dengan nilai yang luar biasa fantastis besarnya itu, contohnya kasus Pertamina kemarin, nah, itu bisa saja bukan merupakan kejahatan yang pertama kali dilakukan oleh para pelakunya. Bisa jadi di belakang sana, pelaku-pelaku itu sering melakukan kejahatan korupsi namun tidak terhenti saja gitu. Karena tidak mungkin pertama kali dalam hidup pelaku itu dia mampu dan berani untuk melakukan kejahatan korupsi yang nilainya luar biasa fantastis besarnya gitu. Nah, jadi inilah faktor-faktor yang mungkin bisa dijadikan alasan kenapa kejahatan korupsi di negara kita ini mudah sekali berkembang dan terus berulang-ulang. Nah, kemudian adalah faktor formalnya. Nah, menurut gue, faktor formal inilah yang sangat berpengaruh, sangat bertanggung jawab kenapa kejahatan korupsi di negara kita ini mudah sekali berkembang dan terus berulang-ulang. Menurut Sutherland, salah satu ahli kriminolog mengatakan bahwa kejahatan-kejahatan korupsi itu, para pelakunya itu cenderung memiliki tingkat ekonomi yang tinggi. Artinya, mereka inilah yang memiliki pendidikan yang tinggi. Mereka inilah yang memiliki pemikiran-pemikiran yang pintar. Jadi tidak heran kalau kejahatan korupsi ini disebut sebagai extraordinary crime. Karena memang kejahatannya sangat luar biasa. Para pelaku ini dibekali pemikiran-pemikiran yang pintar, dibekali dengan pendidikan yang tinggi, sehingga mereka mampu tuh untuk menyembunyikan, untuk menutupi kejahatan ini dari para orang-orang supaya orang-orang tidak tahu nih gitu.
Nah, kejahatan korupsi di negara kita ini semakin berkembang dan terus berulang-ulang, itu dikarenakan masih lemahnya sistem, masih lemahnya hukum dalam menjerat pelaku-pelaku yang super pintar ini. Pelaku-pelaku ini berbeda dengan pelaku-pelaku kejahatan lainnya. Makanya itu, sudah seharusnya negara membentuk suatu sistem hukum yang kuat dan sistem hukum yang lain daripada yang lainnya, supaya pelaku-pelaku yang tingkat kecerdasannya ini lebih tinggi dari pelaku-pelaku yang lain, dari kejahatan-kejahatan yang lain, itu dapat dieksekusi, dapat dijerat gitu. Nah, padahal kejahatan korupsi ini mengakibatkan kerugian negara yang luar biasa fantastis besarnya. Jadi mau sampai kapan negara tidak membentuk suatu hukum yang kuat, hukum yang tegas untuk menjerat pelaku ini? Jadi tidak ada lagi anggapan yang mengatakan bahwa kejahatan korupsi ini adalah kejahatan yang sudah membudaya di negara kita. Jadi tidak bisa dihilangkan katanya. Tidak begitu. Pada faktanya adalah bahwa kejahatan korupsi di negara kita ini semakin berkembang dan terus berulang-ulang karena masih lemahnya sistem hukum, masih tidak tegasnya hukum dalam menjerat pelaku ini gitu. Nah, menurut Jeremy Bentham mengatakan bahwa pada dasarnya sifat manusia itu akan suka melakukan hal-hal yang menyenangkan daripada hal-hal yang menyedihkan. Maka dari itu, sistem hukum yang kuat, sistem hukum yang efektif dan efisien yang menghasilkan bobot kesengsaraan, bobot kepedihan yang lebih tinggi ketimbang bobot kesenangan dari kejahatan korupsi, itu harus dibuat, itu harus ditegakkan sehingga menghasilkan penjeraan kepada pelaku. Dan penjeraan ini nantinya akan membuat pelaku berpikir sebelum melakukan kejahatan korupsi bahwa kesenangannya lebih kecil ketimbang sanksi yang diakibatkan dari kejahatan korupsi itu tadi gitu. Nah, apabila di suatu wilayah memiliki tingkat kriminal yang lebih tinggi, tingkat kriminal yang jauh lebih besar, kalau hukum yang tegas, hukum yang kuat, sistem hukum yang efektif dibuat, maka sebesar apapun kejahatan, setinggi apapun tingkat kriminal di suatu wilayah itu, maka akan tunduk terhadap hukum yang tegas itu, hukum yang kuat itu gitu. Jadi sudah seharusnya lah pemerintah membentuk suatu sistem hukum yang kuat, hukum yang efektif, hukum yang memberikan penjeraan terhadap pelaku-pelaku yang ini, karena ribuan triliun hilang, ribuan triliun negara rugi. Kalau ribuan triliun itu dialokasikan kepada masyarakat, maka sudah tentu masyarakat akan sejahtera. Inilah penjelasan mengenai penyebab faktor-faktor apa saja yang membuat kejahatan korupsi negara kita ini semakin berkembang dan terus berulang-ulang. Untuk teman-teman yang menonton video ini, silakan di like, di komen, ataupun di subscribe agar konten-konten seperti ini, konten-konten yang mengedukasi seperti ini akan terus berkembang untuk kedepannya.